Yang penggalanya pendek-pendek aja Ar-Rahman. Ya. Rahman itu sudah ke-55. Penggalanya pendek-pendek. Surah berapa ya? 55. 55. 32. Assalamualaikum Bu Nini, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Bu Indah. Pak Fari. Amin. Sehat Bu? Alhamdulillah Pak. Subhanallah. Pak sehat juga kan Pak? Amin, amin, amin. Ini sambil nunggu Ustadz. Ya Pak. Ini mau tilawah nih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini petasan, ampun deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalaqa insan, 'allamahu bayan. Syamsul qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimu wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nahlu zatul akmam. Wal habbu dzul 'asfi warrayhan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah. Bu. Pak Ustadz datang. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Ustadz Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti nungguin Ustadz Bu Nini berkenan untuk tilawah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat ya Ustadz ya? Ya. Subhanallah, wajahnya terlalu seger, tanpa bercahaya. Wah, luar biasa. Yalah. Ditaburi sama ayat-ayat Al-Quran dari santri-santri ya. Kita sudah berdelapan Ustadz, mau kita mulai aja? Bismillah. Oke. Kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Solihin, Ibu-Ibu semuanya, selamat pagi. Moga-moga kita senantiasa sehat. Hari ini kita ketemu lagi dalam kajian taklim subuh yang selanjutnya akan masih membahas mengenai sabar kalau nggak salah. Salam dan selamat untuk junjungan kita. Semoga kita semua nanti di akhir zaman di Qiyamul Lail mendapatkan syafaat dari beliau. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita mulai kajian kita dan waktu sebelumnya kita berikan kepada Ustaz Solihin. Ustaz Solihin, silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian kita. Kita masih di bab tentang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ya. Allah senantiasa memerintahkan kita untuk bersabar. Ya. Bersabar untuk taat kepada Allah, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan bersabar juga ketika kita menghadapi musibah. Ya, 3 model sabar itu harus kita pegangi dengan teguh-teguh. Ya. Ada juga bersabar ketika kita harus marah. Ya, kita ingin marah. Kita tahan kemarahan kita, itu juga bentuk dari sabar. Ini hadis-hadis yang akan kita baca tentang kesabaran, ini sekitar bagaimana kita menahan amarah kita. La ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, وعن معاذ بن أنس dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadhama ghaidhan, barang siapa menahan ghaidhan. Ghaidhan itu amarah. Ya, dia bukan sekedar kalau bahasa Arabnya marah kan ghadab ya. Ini di atasnya. Jadi satu kemarahan yang sudah membara, ya, kemarahan yang sangat, itu ghaid. Barang siapa menahan amarah, wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, dan dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya itu, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memanggil dia ala ru'usil khalaiqi, di atas kepala makhluk-makhluknya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu, sehingga ia mempersilahkannya untuk memilih minal huril 'ain, dari bidadari. Al-hur itu bidadari ya, bidadari al-'ain yang matanya lolok-lolok. Jadi matanya itu seperti mutiara. Aduh, gambarkannya susah. Ya cantik lah, cantik. Masya'a, sesuai dengan yang ia kehendaki. Jadi ini ya, paling hebat itu ya di sini nih. Kalau saya melihat dari sisi bahasa nih. Da'ahullah. Ya. Nah, kenapa Allah
Maaf, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memakai kata da'a, bukan yad'u? Ini kan bentuk lampau nih, kan belum terjadi ini. Kenapa pakai bentuk lampau? Kan akan ya, maka Allah akan panggil dia, gitu kan? Tapi kenapa memakai kata kerja bentuk lampau? Ini namanya litahqiq, pasti. Untuk menunjukkan kepastian, maka pakai kata kerja bentuk lampau. Ya. Ada satu lagi kata kerja bentuk lampau itu dipakai untuk doa. Barakallahu fika. Semoga Allah memberkahi dirimu. Ya. Ya. Jadi ini litahqiq pasti. Jadi barang siapa bisa menahan amarahnya, sedang dia sebenarnya bisa untuk melampiaskan kemarahannya itu, nanti besok pasti, besok di hari kiamat, pasti Allah akan panggil dia di tengah-tengah kepala-kepala makhluknya. Jadi dia berada di atas, dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa. Ya. Supaya Allah mempersilahkan dia memilih bidadari yang matanya sangat indah sekali. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya, Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan. Nah, ini untuk orang yang bisa menahan amarahnya. Loh, kalau tidak bisa menahan amarahnya, tidak dapat ini. Ya, sayembara ini tidak dia peroleh. Ya, ya ini untuk orang yang berhak adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Sebaik-baik contoh adalah ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika kakak-kakaknya datang kepada Nabi Yakub di waktu Isya dengan membawa baju Yusuf yang sudah robek, koyak, dan dipenuhi dengan darah. Dan mereka mengatakan, wahai ayah, Yusuf sudah dimakan serigala. Ini bajunya berlumuran darah. Tapi ayahnya bersabar. Tidak marah. Tidak marah. Ya, ayahnya juga sudah mengatakan nanti dia akan dimakan serigala dan seterusnya. Dan itu dijadikan sebagai masukan bagi mereka. Nanti alasannya dimakan serigala. Ternyata terjadi. Tapi ayahnya ini bersabar. Nabi Yakub bersabar luar biasa. Tidak marah. Dan tidak keluar dari mulutnya sumpah serapah. Yang ada adalah astaghfirullahaladzim Rabbi. Saya akan memintakan ampun kepada Tuhanku buat kalian semua. Ya. Nabi Yakub tahu kalau itu bukan darahnya manusia, itu darah kambing aja, darah domba. Ya. Sering sembelih kambing, kenal lah kalau itu bukan darah manusia, itu darah kambing. Tapi bersabar. Nah, model-model kesabaran seperti ini tuh ya. Yang nanti orang itu berhak memperoleh panggilan Allah di atas kepala semua makhluknya. Untuk apa? Untuk dipersilakan memilih bidadari yang lolok-lolok matanya. Luar biasa ya. Nah, ini hanya bisa direspon oleh orang beriman aja, enggak beriman sih buat apa? Enggak butuh bidadari ya. Butuhnya duit aja di dunia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwa seorang berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, kasihlah saya wasiat. Kenapa bukan insahni, nasihatilah saya?
tapi kasih saya wasiat. Wasiatilah saya. Wasiat itu adalah pesan terakhir, ya, yang harus dipegang teguh oleh yang menerimanya. Maka katanya, oh sini wasiatilah saya. Kalau wasiat dari Nabi itu pasti sangat penting sekali, ya, kuat sekali nilainya. Apalagi kalau yang berwasiat adalah Allah. Ya, seperti dalam firman-Nya, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya. Kami, kata Allah dengan kebesaran kami, telah berwasiat. Artinya jangan sampai wasiat pesan Allah ini jangan sampai tidak dipegang, tidak dilaksanakan. Wasainal insana, dan kami telah berwasiat kepada seluruh manusia biwalidayhi, sehubungan dengan kedua orang tuanya. Hamalathu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini. Ibunya hamil, mengandung dia susah di atas susah, lemah di atas lemah. Dan menyapihnya, menyusuinya selama 2 tahun. Apa wasiatnya? Anishkurli, bahwa bersyukurlah kamu kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tua. Meskipun yang disebut ibunya yang menyusui, yang mengandung dan menyusui, ya, tapi bapaknya yang berkeringat, ya, mencari nafkah. Anishkurli wali walidaika, agar bersyukurlah, berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, padakulah tempat kembali. Wasiat, ya. Samanya dengan urusan misalnya waris, ya. Itu juga pakai katanya wasiat, ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzi. Allah berwasiat kepada kalian, ya, sehubungan dengan anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk anak laki-laki itu memiliki hak waris 2 kali lipat bagi yang perempuan. Itu wasiat dari Allah. Ya, jadi diikuti saja. Pasti hebat, itu namanya wasiat. Ya, dan nyatanya perempuan pasti lebih banyak dari laki-laki. Ya, dan makanya akan terjadi 1 laki-laki diperebutkan oleh 8 perempuan. Ya, karena langkahnya laki-laki dan yang paling banyak terlahir adalah perempuan. Baik. Itu namanya wasiat, ya. Apa wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala la taghdab. Jangan marah. Faraddada miraran. Qala la taghdab. Lalu Rasul mengulanginya berkali-kali. Beliau mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa nih wasiatnya seperti ini? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang ini temperamental. Ya, mudah marah. Jadi apa nasihat paling penting? Ya, jangan marah. Tidak baik pemarah itu. Pemarah, petengkar itu tidak baik. Ya, paling bagus orang itu bisa menahan kemarahan. Nah, kenapa disebut marah? Karena dia bisa untuk melakukannya. Nah, kalau tidak bisa melakukannya, nanti jatuhnya sedih. Aduh, saya nggak bisa. Nanti jatuhnya sedih. Sedih itu ya negatif juga. Ya. Kalau marah itu lebih ke arah sempurna. Maksudnya dia bisa untuk melakukannya. Ya, jangan marah. Tahan. Rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsi." Ma yazalu, dalam bahasa Arabnya orang gengsir-gengsir, maksudnya senantiasa. Ya.
tidak bergeming, terus-menerus. Al-bala'u, ujian itu bil mu'mini wal mu'minati, yang menimpa orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Fi nafsihi, dalam dirinya, wa waladihi, dan anaknya, hatta yalqallaha ta'ala, sehingga ia berjumpa dengan Allah Ta'ala besok. Wa ma alaihi khati'atun, dan tidak ada di pundaknya satu pun dosa. Lihat tuh, kan kita punya anak, punya istri, punya suami, ada saja pasti ujian itu. Nah, kalau bersabar, ini nih fungsinya tuh. Ya, ujian itu bisa menghapus dosa. Diuji lagi, menghapus dosa. Tuh, jadi orang banyak ujian, itu banyak dosa dihapus, banyak derajat diangkat. Nah, yang ini lebih dahsyat lagi. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Allah pasti selalu akan menguji seseorang dalam dirinya, anaknya. Ya. Supaya apa? Supaya besok bertemu dengan Allah sudah tidak ada lagi dosa, bersih. Maka jangan bersedih orang yang ditimpa musibah. Ya. Terus saja optimis. Ya, bahwa dengan itu Allah menghapus dosanya dan mengangkat derajatnya. Ya, hadis hasan sahih. Ya, ini istilahnya Tirmidzi ini. Maksudnya hasan sahih apa sih? Hasan itu dilihat dari sanadnya. Sanadnya hasan, sahih isinya sahih. Gitu. Isinya benar. Kan terkadang ada isinya benar tapi palsu. Nah, terkadang ustadz itu ya ceramah dengan begitu gagah beraninya mengangkat hadis palsu. Ya, tentang asteroid itu mau menghantam bumi tanggal 15 malam 15 malam Jumat di bulan Ramadan, akan terjadi dukhan dan seterusnya. Ya. Boleh kayak gitu tuh. Ya, menentukan tanggalnya, harinya, tahun, bulan itu nggak boleh itu. Bahwa bakalnya akan terjadi dukhan tuh iya, tidak ada ditentukan tanggalnya. Maaf ya, saya mencoba mampir di hal seperti ini ya, karena ini penting. Jadi memahami hadis itu ada metodenya ya. Ada hadis yang difahaminya harus sesuai dengan kedaerahan, teritorial. Ya. Misalnya hadis yang mengatakan Allahumma hawalaiha wala alaiha. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar Madinah. Jangan pas di Madinah. Kenapa? Kalau pas di Madinahnya banjir. Banjir nggak keturunan. Tapi kalau di sekitarnya itu mengalirnya ke banyak tempat. Nah, hadis ini kalau dipakai untuk Jakarta nggak cocok. Kenapa? Hujannya di sekitar Jakarta, mampirnya di Jakarta. Karena posisi Jakarta itu ya rendah. Bogor tinggi, nanti mengalir dari Bogor ke Jakarta, banjir. Ada hadis yang mesti difahami dari sisi budaya. Misalnya pakaian, itu budaya. Ya. Pakai gamis, pakai peci putih, pakai udeng-udeng, itu budaya. Bukan itu bagian dari agama. Kok begitu? Iya, orang kafir juga sama begitu pakaiannya. Itu budaya saja. Tapi ini pakaian putih, ya pakaiannya rapi, sama orang kafir juga begitu juga. Ya, itu budaya itu. Itu budaya. Tapi kita ini mau mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya paling dicintai, paling disukai oleh Rasul itu pakaian putih. Baru ya ada niat untuk mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ nilai agama.
Ada hadis ya yang matanya itu harus di cross check. Ya, misalnya apabila tanggal 15 Ramadan itu malam Jumat, maka akan terjadi dukhon. Itu pasti nggak benar itu. Pasti nggak benar hadis itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis sahih yang mengatakan mafatihul ghaibi khamsah. Kunci ilmu ghaib itu 5. La ya'lamuhunna illallah. Ya, tidak bisa mengetahui kunci ilmu ghaib itu kecuali Allah. Yang pertama adalah innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah memiliki ilmu tentang kiamat. Allah saja yang bisa tahu itu tanggal berapanya, jam berapa, detik keberapa. Manusia nggak bisa tahu. Ya. Termasuk kapan dukhon itu keluar. Misalnya hadis mengatakan apabila matahari sudah terbit dari barat, maka Allah akan mengeluarkan dabbatun minal ardh. Allah akan mengeluarkan hewan dari bumi. Di mana itu keluarnya? Hadisnya ada mengatakan keluarnya di Mekah, keluarnya di Yaman. Nah, hewan binatang melatanya itu seperti apa? Seperti kadal gitu, seperti yang diilustrasikan di Trans 7 di Hazanah itu. Ya enggak, hadisnya mengatakan kepalanya saja bisa menyentuh awan. Ya, sekali melangkah 200 kilo, kayak apa itu, besar sekali itu. Tuh, jadi mau kasih ilustrasi hadis itu mesti lengkap itunya ya, kriterianya. Gitu ya. Dan di situ tidak menyebutkan tanggal, Allah saja yang tahu tanggalnya. Jadi ketika orang berbicara nanti akan terjadi dukhon tanggal sekian, itu sudah menyentuh hak Allah. Hanya Allah saja itu yang tahu kapan terjadinya. Bahwa itu akan terjadi ya, tapi kapan terjadinya? Tidak ada yang tahu, Allah saja yang tahu. Maka Rasul katakan, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah memiliki ilmu tentang hari kiamat, yang lain tidak tahu. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan tentang amaratuha, tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya sudah banyak ya kita lihat. Terus wa yunazzilul ghaitha, dan Allah menurunkan hujan. Maksudnya hanya Allah saja yang bisa menurunkan hujan. Jangan percaya dengan pawang hujan ya. Megawati menikahkan anaknya, panggil 12 pawang hujan. Pawang hujan masih di tengah jalan, hujan gede. Ya. Jadi orang tuh jangan bodoh-bodoh amat ya. Biar hujan itu tidak di Jakarta, tembak dengan garam gitu. Awan yang sebelah sana biar turunnya tidak di Jakarta. Ya udah jadi korupsi lah. Ratusan miliar itu untuk turunkan hujan di tempat yang lain. Ya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa saja yang ada di dalam rahim-rahim. Apanya Allah ketahui? Semua detail. Karena yang di dalam rahim itu kan data ya, data lengkap. Manusia nggak tahu. Oh, manusia bisa pakai USG ya. Cuma begitu doang, lihat gambar doang, bisa tahu ukuran, tahu apa namanya, tahu umur janin misalnya. Banyak hal di dalam diri manusia itu ada makhluk juga tuh, ada alam tersendiri. Ada virus, ada bakteri. Ya, kita nggak pernah lihat. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seseorang tidak tahu besok mau melakukan apa. Oh, ini bisa tahu ya, besok tanggal 15 Ramadan terjadi dukhon. Kasihan juga ya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan seseorang tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati. Sekarang kalau ditanya, Anda mau meninggal di mana, Bang? Nggak tahu. Nah, tapi dia akan tahu begitu malaikat mau mencabut nyawa dia. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi itu antara lain beberapa cara ya untuk memahami teks hadis. Baik, sekarang kita di hadis berikutnya.
Wa 'an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qadima Uyainah bin Hisn. Ya, datang Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn ini satu tokoh masyarakat di daerahnya, ya, sekitar Madinah. Fanazala ala ibni akhihi, lalu dia mampir, ya, dari sekitar Madinah nih, Uyainah bin Hisn. Lalu dia mampir kepada ponakannya Al-Hurr ibn Qais. Itu ponakan dia. Wa kana minan nafari alladziina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Qais itu, Al-Hurr ibn Qais itu termasuk orang yang didekatkan kepada Umar, termasuk orang dekatnya Umar radhiyallahu anhu. Umar saat itu menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Wa kana al-qurra ashab majlis Umar, dan adalah qurra, orang-orang yang hafal Al-Qur'an, itu adalah orang-orang yang menjadi anggota badan permusyawaratannya Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi. Jadi Umar itu ada semacam majlis permusyawaratan atau majlis penasehat Umar. Itu. Siapa yang berhak yang diambil oleh Umar? Yang diambil oleh Umar adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hafal Quran. Kuhulan kanu usyubana. Baik kuhul itu masih muda tapi ilmunya tua, pinter. Baik atau kita katakan baik mereka tua maupun muda. Ya, lihat di Syubban ini. Faqala, lalu Uyainah bin Hisn tadi mengatakan, faqala Uyainah li akhihi. Uyainah mengatakan kepada ponakannya, ya ibn akhi, wahai ponakanku, laka wajhun 'inda hadzal amir. Ya, kamu punya kedudukan di sisi presiden ini, di sisi pimpinan kita ini. Fasa'dzin li alaihi. Coba mintakan izin untukku supaya aku bisa bicara kepadanya. Fasta'dzana. Lalu Al-Hurr bin Qais meminta izin kepada Umar. Fa'adzina lahu Umar. Lalu Umar kasih izin. Jadi ini ada tokoh masyarakat datang ke anggota legislatif, ya. Tapi bukan gitu ya. Badan permusyawaratan. Memang benar-benar penasehat itu ya. Al-Hurr bin Qais itu. Jadi diizinkan oleh Umar, ya silakan. Falamma dakhala, begitu dia masuk ke ruangan Umar, qala, ia mengatakan, lihat tuh tulisannya. Ya Ibn al-Khattab, wahai putranya Khattab, Umar bin Khattab. Lihat tuh, presidennya dibilang begitu. Pasti itu kan kata-kata yang orang berada di atas itu. Ibn al-Khattab, fawallahi ma tu'tina al-jazal. Demi Allah, kamu tidak memberikan kepada kita sesuatu yang banyak. Kamu jadi presiden, tapi kamu tidak memberi banyak kepada masyarakat. Wala tahkum fina bil adl, dan kamu tidak menerapkan kepada kami hukum yang adil. Kamu tidak adil. Faghadiba Umar. Umar padahal sangat adil sekali. Ya, waktu utusan Persia datang kepada Umar, Umar lagi tidur di bawah pohon itu. Cari-cari, nggak percaya kalau itu Umar. Ternyata memang Umar. Ya. Lalu dia katakan, adalta fa'aminta fanimta tahta syajarah. Kamu telah adil, maka kamu aman. Dan kamu bisa tidur di bawah pohon. Ya. Faghadiba Umar, lalu Umar marah radhiyallahu anhu. Hatta hamma an yuqi'a bihi. Sehingga Umar ada niat untuk memukulnya atau menangkapnya. Faqala lahu al-Hurr.
Lalu Al-Hurr bin Qais sebagai penasihatnya itu mengatakan, masih muda ini. Masih muda sekali. Ya Amirul Mukminin, wahai pimpinan orang-orang yang beriman, wahai Amirul Mukminin. Inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkata kepada nabinya. Berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Khudhil afwa, ambillah maaf. Maksudnya ambillah maaf itu apa tuh ya? Ambillah maaf itu kalau kita salah minta maaf. Kalau ada orang salah jangan diminta maaf. Ya, langsung memaafkan saja. Wa'mur bil 'urfi. Dan perintahkanlah kepada yang 'urf. 'Urf itu dari kata Araf, Pak. 'Urf itu bahasa kitanya adalah adat kebiasaan yang disepakati oleh masyarakat bahwa itu baik. Jadi, perintahkanlah kebaikan. Wa'arid, dan berpalinglah anil jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Mana tuh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh? Dia tidak ngerti. Tidak ngerti sopan santun, itu bodoh. Ya, berpaling. Maksudnya berpaling, ya jangan direspon dengan cara yang tidak benar. Direspon. Kalau butuh nasihat, dinasihati. Gitu. Ya ini kan orang bodoh, ya jangan ditangkap. Gitu tuh ya. Jadi kalau ada orang mau hujat presiden, ya orang yang mau hujat jangan ditangkap, dijeblosin ke penjara. Dimaafkan saja. Ya, karena mereka orang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, dan sesungguhnya ini termasuk orang-orang yang bodoh. Wallahi demi Allah, ma jawazaha Umaru hina talaha. Umar tidak bisa melangkahi ayat itu ketika Qais, siapa tadi namanya? Ketika Hurr bin Qais membacanya. Wa kana waqafan 'inda kitabillah ta'ala. Dan adalah Umar selalu berhenti di sisi kitab Allah Ta'ala. Jadi bukan berhenti, berdiri. Jadi dia kalau ada ayat dibaca, ayat Al-Quran dibaca, Umar diam. Umar tidak bisa melawan, tidak bisa melangkahi. Begitu diingatkan dengan ayat, Umar menyerah. Langsung. Jadi Umar tidak jadi untuk melampiaskan kemarahannya. Khalifah. Ya, pernah satu ketika Umar bin Khattab itu khutbah. Umar kata, "Isma'u wa ati'u." Dengarkanlah dan taatilah. Ada orang berdiri lagi khutbah. Demi Allah saya tidak akan taat, tidak akan dengar apa yang kamu katakan. Walima, kenapa? Karena engkau telah melakukan kecurangan dalam pembagian. Apa itu? Umar nggak ngerti. Engkau memakai pakaian lebih panjang daripada pakaian yang dibagikan kepada kita. Oh, dipanggil anaknya. Sebentar ya, yang menerangkan bukan saya. Abdullah, panggil anaknya Abdullah. Coba terangkan. Dia katakan memang baju ayah saya lebih panjang, tapi itu sambungan itu panjang itu karena ada sambungan. Sambungannya itu dari bagian saya, dari baju saya. Ya. Jadi demokratis sekali itu. Ya, khalifah itu atau pimpinan, presiden, gubernur, ya mana pimpinan masyarakat dikritik oleh rakyatnya, mesti terima kasih karena kritik itu ada fungsi koreksi. Baik kritik itu membangun maupun kritik itu destruktif ya. Gitu ya, kita lihat. Jadi apa nih pelajaran yang paling penting dari hadis ini? Pertama,
sebaiknya pimpinan negara itu punya orang-orang di sekitar yang ahli Al-Quran, supaya mereka menasihati dikala khalifah atau pimpinan negara ada keliru. Karena Al-Quran itu akan meluruskannya. Tapi kalau orang-orang di sekitarnya model Luhut bin Sarpanjaitan, waduh rusak deh presiden kita ya. Hari ini ngomong A, besoknya dirusak. Ya, jadi keputusan terakhirnya pada Luhut. Sorry ya, ini direkam. Jadi pembisik-pembisiknya itu mesti orang-orang yang terpercaya. Ya, pembisik-pembisiknya, penasehat-penasehatnya mesti orang-orang yang kecintaan kepada tanah air, kecintaan kepada rakyatnya itu penuh. Dan mereka adalah orang-orang yang terbimbing dengan wahyu. Ya, dengan kebenaran, orang-orang yang saleh. Gitu tuh. Baik. Itu pertama ya. Terus ya samanya ya anggota legislatif ya. Orang-orang yang duduk di DPR, MPR. Kalau mereka orang-orang yang terdidik agamanya dengan baik, nggak bakal ada pasal yang buruk yang bisa lolos. Tapi kalau mereka ini menganggap amanat itu sebagai ghanimah, amanat rakyat itu sebagai harta pampasan perang, pasti mereka akan bermain di pasal-pasal ya, supaya kejahatan mereka terlindungi dengan pasal-pasal yang mereka teken bersama. Gitu tuh. Maka orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang saleh mengerti syariat, jangan semua jadi ustadz. Jangan semua jadi ustadz. Penting juga tuh masuk di gedung MPR, gedung DPR. Ya. Terus yang kedua, seorang pimpinan itu harus tunduk kepada undang-undang. Dan undang-undang tertinggi adalah Al-Quran. Wah, kita Indonesia tetap Indonesia undang-undang tertinggi Al-Quran itu harus dijadikan undang-undang tertinggi. Kenapa? Karena UUD itu diambil dari Quran. Ya, jadi pimpinan mesti paham. Yang ketiga, seorang kepala negara, seorang pimpinan itu harus terbuka untuk rakyatnya yang ingin berdiskusi, ingin mengadu. Ya, mesti terbuka. Yang keempat, seorang pimpinan itu harus bijaksana, ya, harus sayang kepada rakyatnya. Kan pimpinan negara itu pemerintah kan, yang gaji kan rakyat. Yang gaji rakyat. Jadi kalau ada pandemi seperti ini bagi-bagi beras, jangan dikatakan ini bantuan presiden, bantuan gubernur, bukan, itu duitnya dari rakyat kok. Itu duit rakyat. Bagaimana duit rakyat kok dikembalikan ke rakyat jadi bantuan? Itu memang duit rakyat, berikan. Enggak, ini dari utang, tetap rakyat juga yang bayar. Rakyat yang sengsara kok untuk bayarin pemerintah. Baik. Jadi penting ya, penting sayang kepada rakyat. Penting juga pimpinan itu menerima kebenaran dengan mudah. Kalau tidak menerima kebenaran itu namanya sombong. Ya, kalau pemimpin yang sombong itu petaka deh bagi masyarakat, bagi rakyat. Ya. Apa sih sombong itu? Sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain, itu namanya sombong. Ya. Baik, ini ada definisi bagus ya.
Ketika Allah mengatakan wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Apa jahil? Ada dua katanya. Yang disebut jahil itu adamul ilmi bisyai'. Ya. Kosongnya pengetahuan tentang sesuatu. Dia tidak tahu tentang itu namanya bodoh. Bodoh itu adamul ilmi bisyai'. Tidak adanya pengetahuan tentang sesuatu. Sesuatu hal yang tertentu ya. Dia tidak tahu kalau misalnya ada peraturan A, peraturan B gitu. Itu bodoh itu. Ya, orang yang tidak tahu itu harus dimaklumi. Namanya nggak tahu. Ya. Dan yang kedua adalah as-safh wa tatawul. Yang kedua adalah tindakan yang kasar. Tindakan yang sombong. Ya. Apa ya istilahnya? Angkuh. Itu sombong, itu bodoh juga tuh. Kalau orang itu kasar, angkuh, itu sombong, itu bodoh juga. Nah, ini hadis berikutnya. Ada pertanyaan nih, sudah jam, aduh, cepat sekali ya. Padahal saya pengen selesaikan, masih ada beberapa hadis lagi. Wa Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi setelahku atharatun. Apa itu atharatun? Atharatun itu satu tindakan atau satu perilaku yang mementingkan diri dan golongan saja, itu atharat. Ya, mementingkan diri sendiri dan tidak mengindahkan orang yang punya hak. Merebut hak orang lain itu namanya atharat. Seperti apa tuh gambarannya ya? Ya, si fulan berkuasa. Nah, dia tahu kan, proyek-proyek itu pasti ada rahasianya di tangan dia. A, B, C, D. Nah, supaya proyek A, B, C, D itu jatuh di tangan dia, dia bikin badan hukumnya, dia bikin perusahaan untuk A, B, C, D. Yang kemarin sudah punya A, B, C, D, nggak kebagian. Itu namanya atharat. Terjadi sekarang. Banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar karena diambil alih oleh orang-orang tersebut yang punya kekuasaan. Itu namanya atharat. Jadi keadilan ekonomi, oh, jauh panggang dari api. Mana buktinya? Ya, buktinya grafik kemiskinan masyarakat itu lebih hebat, lebih besar daripada grafik kekayaan. Masyarakat yang miskin lebih banyak daripada yang cukup. Kenapa bisa demikian? Karena keadilan ekonomi tidak merata. Kenapa demikian? Karena sang penguasa menjadikan kekuasaannya sebagai harta pampasan perang. Kenapa demikian? Karena mereka orang-orang yang tidak mengerti hak, tidak mengerti bagaimana besok akhirat seperti apa. Tidak tahu akhirat. Atau tahu tapi mereka tidak mau mengindahkan, tidak mau pegang. Makanya apapun alasan manusia di hadapan Allah tentang kesalahannya, Allah selalu mengatakan balla yakhafunal akhirah. Mereka itu berbuat maksiat, berbuat zalim karena mereka tidak takut akhirat. Oh, kalau takut akhirat nggak bakal lagi-lagi terkena ditangkap KPK, nggak bakal. Itu orang korupsi karena dia tidak takut akhirat. Takut akhirat nggak akan ada. Baik. Jadi akan terjadi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggalanku akan terjadi atharat. Ya. Perilaku mementingkan diri sendiri dan
merebut hak orang lain, itu athara. Wa umurun tungkirunaha, dan banyak masalah yang kalian mengingkarinya, kalian tidak suka. Ya, seperti mau pindah ibu kota baru, itu konyol luar biasa. Kalau dia mau jadikan itu untuk supaya nanti setelah dia selesai jadi presiden, Ahok yang jadi presiden, wah itu dia kejahatan luar biasa itu ya. Kalau mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruna. Kalau terjadi seperti itu, apa yang kau perintahkan kepada kita? Sekarang nih terjadi sekarang. Qala. Ya sudah lama sih terjadi, bukan sekarang aja. Ini belajar dari yang dulu-dulu juga sama. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Apa artinya? Kalian tetap harus senantiasa menunaikan hak yang wajib kalian tunaikan. Ada hak orang lain, kalian harus penuhi itu hak. Jangan sampai merugikan hak orang lain. Jadi apa yang dilihat? Kalian harus selalu melihat apa kewajiban-kewajiban asasi kalian. Jadi bukan yang dituntut hak asasi terus, kewajiban asasi itu penting. Lihat. Kalau kita katakan hak asasi. Loh, kewajiban asasi juga penting. Kamu jangan tuntut hak terus. Coba lihat kewajiban kamu tuh. Kamu kerja di kantor, kamu kerja di perusahaan, juga banyak curang, banyak korupsi kok. Nuntut hak. Itu yang ada kantor itu. Karena ingin melakukan perampingan, jadi di malam hari itu pasang CCTV di kantornya itu. Begitu besoknya orang nggak tahu kalau itu dipasang CCTV. Ada kantor, saya tahu kantornya. Dari 21 orang yang kerja di beberapa ruangan itu, yang kerja benar itu tidak lebih dari 3 orang. 18 orang dikeluarkan. Nggak kerja. Ya, kerja yang benar. Ya, kalau kita punya potensi 10 untuk kebaikan kantor kita, kenapa diberikan cuma 7? Berikan semuanya. Begitu. Ya. Ya, tapi saya dibayar cuma untuk 3. Nanti yang 7-nya Allah yang bayar. Begitu. Ya, muttafaqun alaih, hadisnya dari kamu. Terus wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kamu meminta kepada Allah hak yang mestinya dibayarkan kepada kalian. Kenapa? Juga banyak ya lembaga-lembaga, kantor-kantor yang tidak memenuhi hak para pekerjanya. Ya, kita kerja dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau dibayarnya cuma setengah dari hak, kita tidak bisa nuntut, kita minta kepada Allah hak itu. Nanti Allah akan bayar. Gitu ya. Muttafaqun alaih, hadisnya dari Bukhari dan Muslim. Ini caranya benar, Islam ngajarin benar ya. Kalau kita punya hutang, ya penuhi hutang itu. Dibayar. Kalau orang tidak bisa bayar hutang, nggak bisa bayar hutang, ya bagaimana mau memaksa seperti apa? Makanya Allah mengatakan apa dalam urusan utang tuh? Allah perintahkan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu dalam keadaan susah, tunggu. Ya, kasih tangguh sampai dia memiliki keluasan rezeki. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kamu bersedekah saja itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man anzara mu'siran
barang siapa memberi tangguh kepada orang yang dalam keadaan kesusahan, falahu bikulli yaumin mithluhu sadaqat. Maka dia berhak untuk setiap hari memperoleh pahala sedekah semisal yang dihutangkannya itu. Terus, man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin mithlahu sadaqah. Barang siapa memberi tangguh kepada orang yang dalam keadaan sulit, maka ia akan memperoleh pahala 2 kali lipat dari yang dihutangkannya itu setiap hari. Ya Rasulullah, mana yang benar 1 kali lipat atau 2 kali lipat? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa 1 kali lipat itu untuk sampai batas waktu sesuai dengan perjanjian. Janjinya 1 bulan. Setiap hari ia memperoleh pahala sedekah seperti yang dihutangkannya itu setiap hari. 1 juta yang dihutangkannya, setiap hari memperoleh pahala sedekah 1 juta sampai batas waktu sesuai kesepakatan. Ya. Begitu sudah lewat ternyata tidak bisa bayar, Allah 2 kali lipat kan. Ya. Jadi, aduh belum bisa bayar nih tanggal 30 nih. Nah, saat itulah Allah lipat gandakannya menjadi 2 kali lipat. Yang dihutangkannya 1 juta. Setiap hari dia memperoleh pahala sedekah 2 juta. Setiap hari. Wa anta saddaqu khairul lakum. Tapi kalau kalian sedekahkan saja, lebih baik bagi kalian. Tuh, kalau Allah sudah mengatakan lebih baik bagi kalian, Allah sudah mengatakan lebih baik bagi kalian, mah nggak pakai ukuran Allah akan membalasnya. Ya, kenapa? Karena sedekah itu adalah kita menghutangkan kepada Allah. In tuqridullah qardan hasanan yudha'ifu lakum. Nah, jika kalian menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik, apa maksudnya? Bersedekah, yudha'ifu lakum. Allah akan melipat gandakan buat kalian. Bukan 2 kali lipat lagi, berkali-kali lipat. Luar biasa ya. Baik. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah. Dari Abu Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu bahwa seorang dari Ansar mengatakan, ya Rasulullah, ala tasta'miluni, apakah engkau tidak mau mempekerjakan saya? Kama sta'malta fulanan, sebagaimana kau mempekerjakan si fulan. Jadi orang menawarkan diri, ya Rasulullah, apa kau tidak bisa mempekerjakan saya seperti kau pekerjakan si fulan? Faqala innakum satalqawna ba'di atharah. Kenapa yang ngomongnya begini ya jawabannya? Ya. Apa katanya? Sesungguhnya kalian akan menjumpai sepeninggalku atharatan. Ya, sikap mementingkan diri dan golongan dengan merebut hak orang lain. Itu atharah. Fasbiru, maka bersabarlah kalian. Bersabar. Ya, sekarang kalian bersabar, nanti akan ada. Apakah terjadi sekarang? Terjadi di seluruh dunia terjadi. Bukan Indonesia saja, seluruh dunia. Ya, tapi bertingkat-tingkat. Indonesia ini parah. Sangat parah. Fasbiru, maka bersabarlah kalian. Hatta talqawni 'alal haud, sehingga kalian sampai kalian besok berjumpa denganku di telaga Al-Kautsar. Ya, muttafaqun, hadisnya dari Bukhari dan Muslim. Saya kira ini jelas ya. Nggak bisa diterusin ya. Ya, keterangannya panjang. Meskipun saya katakan jelas. Subhanallah, ini hadis
Ini asyar. Hebat. Ya. Ya, agama kita ini suci kan, Bu. Bener kan dia ngajarin. Ya, Ya, betul. Silakan kalau ada yang mau tanya. Subhanallah, ya Allah. Bu Nini, jangan tidur atuh. Ayo Ustaz. Iya. Iya. Enggak tidur ya, Bu Nini ya. Lagi menyimak hadis ini sangat Nggak menajuk. tidur tapi ngorok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seringkali di Quran juga disebutkan, maaf, bukan gender ya, tapi yang sering dikatakan itu hanya bidadari. Bidadari itu kan identik dengan perempuan. Nah, itu yang mendapat ketika di akhirat nanti ada bidadari bermata jeli, bidadari bermata jeli. Nah, kalau yang itu buat laki-laki, kalau buat perempuan? Ya sama aja. Sama. Tidak akan dibeda-beda. Tidak ada di sorga itu orang hidup sendirian. Yang waktu di dunia tidak ada dikasih sempat untuk menikah. Besok di surga ada. Nggak ada sendirian. Dan itu kalau bicara tentang bidadari itu bagian dari kenikmatan yang paling rendah di surga itu. Kenapa? Karena itu hubungannya banyak dengan urusan seks. Ya. Seks itu, Ibu tahu kan tempatnya di bawah kan, di bawahnya perut. Lebih hebat dari itu ya yang urusan dengan perut. Naik lagi yang urusan dengan hati. Kenikmatannya luar biasa lagi. Nanti naik lagi yang urusan dengan kepala. Apa itu? Melihat wajah Allah. Nggak ada yang lebih hebat dari itu. Ya Bu ya? Samanya perempuan juga. Nah, sama perempuan dikasih. Makanya Allah katakan inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni-penghuni surga pada hari itu fi syughulin fakihun. Semua penghuni surga, laki, perempuan, dikasih kesibukan oleh Allah di surga. Enggak diem. Ya, dikasih kesibukan yang sangat menyenangkan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Mereka bersama pasangan mereka, bersama istri-istri mereka. Istri kan berarti kan juga suami, ya dengan suami, gitu kan? Ya. Nah, jadi kalau disebutkan laki, ya ada perempuan dong, gitu kan? Langsung otomatis. Alal araiki, di atas dipan-dipan yang indah, muttaqiun, mereka bersandar. Bersandar-sandar. Waduh, gambarannya. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Bagi mereka di surga itu ada buah-buahan apa saja. Dan mereka berhak untuk mengklaim apa yang mereka minta. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam sejahtera. Salam. Memberikan salam. Dari siapa nih? Dari Bapak? Dari Ibu? Dari malaikat? Siapa yang kasih salam? Qawlan min rabbir rahim. Ini salam dikirimkan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dari Allah bisa meledak surga dikasih salam oleh Allah. Bisa hancur penghuni surga dikasih salam oleh Allah itu. Karena tidak tahan, tidak bisa menahan rasa bahagianya. Ledak itu. Andaikan Allah tidak mengatakan min rabbir rahim, tidak mengatakan rahim, dengan sayangnya Allah itu tidak jadi meledak.
Gitu. Itu kenikmatan yang puncak itu kalau kita Luar melihat Allah. biasa. Ya, kenikmatan puncak. Kalau bicara tentang bidadari itu bagian-bagian di bawah. Ya, Bu Neng ya. Iya. Ada Ustaz, lagi? Ya, Bu. ya ada ini. Ini Jadi yang sedih. tadi apa ya definisi yang tadi itu yang sifat asarutun ya, asarutun ya. Sedangkan asarutun itu yang sudah meraja dari atas, dari pusat maupun ke daerah sudah sama. Nah, orang-orang yang jadi pimpinan itu bagaimana sedangkan kadang kebanyakannya mementingkan diri sendiri gitu ya. Sudah sifat-sifat ke daerah juga banyak ya. Iya. Ke daerah-daerah. Sudah menjangkit. Ya, sudah terjangkit ke rakyat ya, kemiskinan sudah merajalela ke sekarang apalagi Menjangkit menggurita. menggurita. Jadi itu salah siapa itu? Ustaz, apa keilmuannya atau gimana tuh kesalahannya ada di letak mana gitu? Ya, kesalahan pertama pasti dari orang tua mendidik ya. Salah orang tua kalau mendidik anak supaya anak dapat kerja, supaya anak bisa kaya, itu salah. Kamu kerja, nanti kalau kaya, kamu sekolah, kalau enggak nanti kamu jadi tukang sampah. Nah, itu. Jadi terekam di otak anak itu, ya bagaimana bisa menjadi orang yang berkuasa dan seterusnya. Itu kesalahan pertama ya. Jadi anak disekolahkan supaya bisa memperoleh dunia. Ya, dapatlah dia dunia. Iya. Mentalnya tidak terbangun. Maka muncul sekolah-sekolah yang berkarakter Al-Quran dan seterusnya. Itu solusi itu. Ya. Nah sekarang bagaimana solusinya? Ya itu mereka bisa begitu ya karena di otaknya itu duit. Bagaimana bocorin, bagaimana bisa dapat duit itu yang di otaknya itu. Ya, bukan di otaknya itu bagaimana bisa selamat di hadapan Allah, bukan itu. Oleh karenanya otaknya mesti diguyur dengan informasi tentang bahayanya zalim, diguyur dengan informasi tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Diguyur, kayak kita sekarang sedang diguyur nih Bu. Iya. Otak kita diguyur, ya hati kita diguyur. Istilahnya siraman rohani itu ya diguyur. Nah, hati kita diguyur supaya otak kita diguyur supaya apa? Supaya informasi di otak ini imbang ya. Bukan tentang dunia terus. Nah, dunia juga penting. Tapi dunia itu sekedar jangan dilupakan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Apa katanya? Ya gapailah fima ataqallahu. Dari atau pada apa yang telah Allah berikan. Ad-daral akhirata, kampung akhirat. Maksudnya apa tuh? Kelolalah nikmat Allah ini untuk kebahagiaan akhirat. Jadi semua harus dikelola. Ya, badan kita, fisik kita dikelola supaya besok kita memperoleh kebahagiaan di akhirat. Harta kita, anak-anak kita, orang tua kita kelola itu semuanya supaya menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Gitu. Tapi kalau untuk dunia, walatan sanasibaka minad dunya. Dan kamu jangan lupa bagianmu dari dunia. Maksudnya apa? Maksudnya untuk dunia sekedar jangan lupa. Maksudnya apa tuh? Ya misal ya. Saya mah Gojek untuk nolong aja, dibayar nggak usah. Itu salah. Ya. Apalagi tuh? Ya orang kerja tuh yang profesional, yang benar, jangan lupa. Ya. Bikin bakso terlalu asin, nanti nggak ada langganan, lari semua. Benar, itu urusan dunia tuh. Ya, jangan dilupakan karena dunia itu ada aturan mainnya. Allah mengatakan apa tuh? Innamal hayatud dunya la'ibun. Tidak lain dan tidak bukan kehidupan dunia itu adalah la'ib.
Laib itu Permainan. bukan main-main. Laib itu artinya permainan. Nah, permainan itu berarti ada aturan main. Aturan mainnya diikuti yang benar. Ya. Kenapa? Karena besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu namanya uratan sanksi bekal. Iya, jazakallah khairan katsira, Ustaz. Ya. Ya. Bu Nini, ini udah jam 9 nih, udah jam 9. Belum, Sembilan ya? jam Ustaz ingin bertanya. Silakan, ada yang mau tanya lagi. Ya. Yang mau live duluan boleh ya, kalau misalnya ada penting. Tutup dulu aja, Ustaz. Nanti kalau ditutup, digembok sama Pak Fahri. Ya kan? Iya. Jangan ditutup dulu, sok ya. Oke. Tin. Silakan yang mau bertanya tadi. Bu siapa? Ya. Ini apa? Oh, tadi Ustadz kan menyampaikan kenikmatan terbawah itu misalnya tentang informasi bidadari-bidadari. Terus kenikmatan perut, misalnya tentang tersedianya madu, terus buah-buahan gitu ya. Itu yang sering kami dengar gitu. Saya yang mungkin ya, yang sering dengar tentang keindahan di surga gitu. Kemudian yang mau saya tanyakan, Ustadz, kenikmatan hati itu seperti apa? Kemudian ketika kita di dunia ini kenikmatan dalam berpikir itu adalah ketika adanya ilmu. Nah, ketika ketika di surga itu seperti apa sih kenikmatan ilmunya? Kemudian yang kenikmatan melihat Allah itu seperti apa sih? Kok kayaknya Ustadz itu kalau menyampaikan kenikmatan melihat wajah Allah itu kayaknya luar biasa banget. Kok saya sampai belum ketemu tuh, kok saya tidak merasakan ada luar biasanya gitu, Ustaz. Seperti apa itu, Ustaz? Belum sampai mungkin ya sayanya. Ya, sekarang ya, saya pernah sampaikan itu tentang Ridwannya. Jadi nanti di dalam surah At-Taubah ya, ayat 72. Nggak tahu nih, saya akan menjawab sesuai dengan keinginan penanya apa tidak. Jadi gini ya, itu di dunia saja, kita melihat orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu, memang Allah kasih anugerah yang luar biasa. Dia dapatkan kenikmatan yang orang lain belum tentu mendapatkannya. Itu seperti orang-orang misalnya yang menemukan, mohon maaf ya, menemukan Zoom ya, untuk itu dia cerdas sekali. Ya, dengan kecerdasannya dia dapatkan banyak hal. Ya. Dan kita juga memperoleh kebaikan dari kecerdasannya itu. Itu baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Pasti lebih dahsyat lagi. Ya, bukan urusan bidadari saja, enggak. Enggak, itu bagian ya kita pahami lah menurut saya. Kita pahami itu. Ya. Orang ya punya istri cantik tapi otaknya sedeng, otaknya miring gitu. Memang nikmat itu. Kenikmatan otak ini tak ternilai harganya. Tak ternilai harganya. Nah, di surga itu akan berkali-kali lipat. Ya, di surga itu akan berkali-kali lipat. Apa sekarang yang kita lihat berupa keindahan, kita naik ke puncak gunung, oh kita lihat Jakarta dari puncak, betapa indahnya, sekitarnya itu warna-warni yang tanpa harus dicat. Allah sendiri yang kasih warna itu. Bagaimana padi itu hijau, menguning. Kita lihat bagaimana langit itu biru terang, kalau sore sudah mulai kelihatan itu ya warna-warninya. Kalau sudah terbenam seperti apa itu warna di sebelah barat, warna langit. Kan warna merah yang sangat indah sekali. Dan kita melihat bulan purnama juga indah sekali. Tuh, itu di dunia, bagaimana di akhirat? Ya. Baik, perhatikan ya. Surah At-Taubah ayat 72. Iya. Iya. At-Taubah ayat 72 ya.
Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وعد الله Allah telah berjanji Allah akan menyalahi janjinya apa tidak ya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Janji kepada siapa? Al-mu'minina wal mu'minat. Kepada orang-orang yang beriman baik laki maupun perempuan. Lihat nih Bu Neng, disebutkan. Jadi janjinya bukan untuk orang laki aja. Yang perempuan juga sama. Apa katanya? Jannatin, akan sorga-sorga. Sorganya nggak satu, banyak. Pintunya ada 8. Tajri min tahtiha, yang mengalir di bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Tidak disebutkan sungai apa. Oh, di sana ada disebutkan sungai madu, sungai susu, sungai khamar, sungai air yang jernih. Itu cuma mathal aja, perumpamaan. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa. Ya, di dalamnya ada sungai, terus ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah. Di dalamnya ada sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Ada susu-susu dari khamar yang lezat bagi orang yang meminumnya. Ada sungai-sungai dari madu yang sudah disaring. Ya, itu cuma perumpamaan. Kenapa? Karena yang terjadi lebih dahsyat daripada yang diumpamakan, lebih dahsyat daripada yang diberitakan. Laisal khabaru kal mu'ayana. Berita itu tidak seperti melihat langsung. Ya, nah ini cuma berita aja nih Bu, Pak. Ya. Kenapa? Karena yang terjadi itu dahsyat sekali. Fiha wa masakin tayyibatan, dan tempat-tempat tinggal yang tayyibah. Tayyibah itu bukan sekedar oke, artinya tayyibah itu wangi. Tempat tinggalnya wangi, tidak bau kencing tikus, kencing kucing. Ya. Wangi. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, itu seperti apa masakin tayyibah itu? Apa jawabnya? Saya sudah colek debu di sorga itu. Saya cium dia lebih wangi daripada misik yang paling wangi yang ada di dunia. Kenapa itu cuma debunya cuma debunya yang jadi contoh? Debunya saja seperti itu. Bagaimana yang bukan debunya? Bagaimana lantainya? Bagaimana itu di rumah ya? Bagaimana kasurnya? Jangan bayangan kita itu tidak sampai. Itu baru makhluk Allah yang namanya surga. Bayangan kita nggak sampai. Ya, salah bayangan kita tentang surga itu. Kenapa? Karena wawasan kita tentang keindahan itu sangat sempit sekali. Fi jannati Aden, di surga-surga Aden. Ya. Kayak apa ya bangunan di surga-surga Aden? Saya baca ya misalnya Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Itu di atasnya ada dibangun tenda-tenda dari mutiara. Tenda dari mutiara, bayangin coba. Yang mutiara di sini dijual berjuta-juta. Tenda dari mutiara, kayak apa itu? Mutiaranya bukan mutiara di dunia kayak di sini yang sangat indah sekali, akan sangat indah sekali. Ini kenikmatan surga. Ya. Waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah akbaru, lebih besar.
Nah ini nih, apa nih ridwanu minallah? Ini adalah melihat wajah Allah. Dari mana tahu? Dari hadis. Ketika Allah mengatakan, ya ahlal jannah, wahai ahli surga, wahai penghuni surga, labbaika wa sa'daika ya Rabbana wal khairu fi yadaik. Labbaika wa sa'daik, ya siap, aku penuhi panggilanmu dengan suka hati. Apa katanya? Araditu, apakah kalian telah ridha dengan kehidupan surga? Qalu wa ma lana la narda ya Rabbana wa qad a'taitana wa qad a'taitani ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, bagaimana kami tidak ridho dengan kehidupan surga? Padahal engkau telah memberikan kepadaku, bukan kepada kami. Tadi kan kami, sekarang kepadaku. Apa yang tidak kau berikan kepada satupun makhluk. Kepada satupun makhluk. Jadi setiap orang di dalam surga, setiap orang merasa yang diberikannya itu tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lainnya. Merasa dia paling hebat, hatta di surga yang paling rendah. Lihat, dia kira dia saja yang paling hebat, yang lain tidak. Saking hebatnya pemberian Allah di surga itu. Apakah kalian sudah ridho? Mereka katakan seperti itu. Terus Allah bertanya lagi, hal turidu dal mazid? Apakah kalian menginginkan tambahan? Mereka mengatakan, ya Allah, memang masih ada tambahannya ya Allah. Kita sudah lebih dari cukup. Apa Allah mengatakan? Ghafartu lakum. Ya. Hadisnya itu mengatakan gini ya. Hadis itu mengatakan uhillu lakum ridwani wa ghafartu lakum fala askhatu ba'dahu abada. Apa katanya? Aku berikan ridhoku kepada kalian dan aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Oleh karenanya aku tidak akan marah setelah ini untuk selama-lamanya. Nah, apa itu ridha Allah? Ridha Allah itu adalah melihat wajah Allah. Kenikmatan di surga itu nggak ada apa-apanya dengan melihat wajah Allah. Ya, itu yang namanya mazid. Jadi ternyata mazid atau tambahan di surga, kenikmatan di surga itu berupa ampunan dosa dan melihat wajah Allah. Tidak ada ya yang lebih hebat daripada melihat wajah Allah. Ya, waridwanu minallahi akbar, lebih besar dari itu. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah yang disebut kemenangan yang besar. Kemenangan yang agung. Ya. Jadi sebagai perbandingan saja, kalau di surga saja seperti apa, bagaimana dengan melihat wajah Allah? Yang disebutnya lebih besar daripada semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Saya kira itu. Iya. Terima kasih, Ustaz. Bu Nini. Terima kasih. Iya. Bisa, terima Sudah kasih. jam 9. Ya, udah jam 10. Ya. Baik teman-teman semua, kita harus siap-siap dengan kajian yang berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya dan Ustaz Jazakallah. Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat dan nikmat semuanya ya, barokah semuanya. Amin. Baik, kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah dan kafarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nini, makasih Kang Fahri. Sama-sama Putin. Bu Nini, Mbak Fahri.
Sama-sama Pak Fendi. Sama-sama Fendi. Baik Ustadz, ini tutup ya. Monggo. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.